lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita, Bapak Sari Yazid, Bapak-bapak, Ibu, Puan dan Puan, para remaja, para pemikir, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam hidup ini masih semangat walaupun sudah mendekati jam 11. Kepada pemakalah kita berikan waktu lebih durasi dalam 45 menit saja, dan Bapak ada kita beri waktu 15 menit supaya tanya jawabnya lebih menarik. Ini saya kira semua perasaan kita sama semua kita melihat bulan dari jauh itu indahnya, tapi kalau kita dekati kata orang bulan itu bokeh-bokeh. Infrastruktur pedesaan kita seperti itulah. Ini infrastruktur yang akan dibangun untuk mengejar Indonesia Emas tahun 2045. Sekarang dimulai oleh beliau dan membuat desain tentang infrastruktur yang membantu ekonomi masyarakat pedesaan untuk mengejar Indonesia Emas tahun 2045. Mari sama-sama kita teliti, karena dari desain ini beliau bikin, dan mudah-mudahan ada masukan baru dalam dari desain itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kepada Bapak Rahmat, beliau ini saya jadi ketua pemuda dan segera beliau adalah paling berkompeten untuk ini. Kami bersilakan. Perencanaannya. Oh, ahli perencanaan sudah ada di dalam makalah masing-masing di kami bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, om kami, Om Sari Yazid. Yang kami hormati Pak Nasrul, Pak Yadandang, Pak Brigjen Deradi, Tante kami Luli Deradi. Yang kawan saya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, kami tidak berapi-api Pak Nasrul, karena apapun yang kita bicarakan tadi, ada satu yang membuat kami itu baper. Dia dapat apa? Dia udah dapat apa? Izin bangsa sekarang orang mengukur mereka ini yang mengajar saya dulu masuk kampus menjadi muka. Jadi 5 Agustus 89 saya baru masuk di kampus 3 desa. Waktu itu Pak Rudi datang Pak ya. Pak Rudi ini tidak mandi, kemudian ada lagi sebenarnya. Kebetulan rektor kami itu Pak siapa Pak? Biar orang Sunanda yang awalnya juga orang tua di luar. Ada Sunanda. Jadi makasih Bang Sahabat, Bang Sahabat menyebut apa mungkin tidak tahu ya, menyebut TPF. Saya sipil Bang 9. Satu hal yang kita menarik dari Pak Nasrul, beliau dapat apa? Dia sudah dapat apa? Karena kita adalah bagian dari NKRI. Jadi NKRI itu pemerintah provinsi ini kalau berminat tidak akan ada kecuali pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah provinsi Riau. Delegasi kewenangan itulah yang juga diikuti dengan dana bagi hasil dan dana transfer. Jadi kalau kita NKRI, kita meminta beliau mau apa, dia sudah dapat apa. Artinya bahwa kita sudah dapat berdasarkan regulasi. Jadi tidak ada yang dilanggar bahwa ini kita menerima seperti ini, itu dengan mengatur regulasi pemilu. Jadi kalau kita mau lebih, bangsa berarti Bang Posisi membantu regulasi. Nah itu kalau kita sudah merubah regulasi, kita bisa teriak-teriak. Ya harus sudah tidak teriak, karena ada dasar hukumnya regulasi. Jadi kalau kita minta nanti ke pemerintah pusat, kita minta itu, DPH dari sudah. Nah itu pasti Ketua Panitia yang kami angkat dari yang kedua, kami coba memaparkan Indonesia Emas. Indonesia Emas ini bisa lebih. Coba di Indonesia Emas, kita lihat mau diapakan Indonesia ini 2045 selalu Indonesia mereka. Kalau kita lihat visi kita itu adalah negara Indonesia berdaulat, maju dan berkelanjutan. Kemudian kami tidak bacakan satu-satu.
Nah, kalau kita bayangkan di Indonesia hari ini, koridor Indonesia itu 100 tahun lagi akan menjadi koridor ekonomi Sumatera, industri yang berbasis sumber daya alam dan hub ekonomi di negara Indonesia. Ini yang akan dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tapi apakah ini bisa tercapai? Bahwa ada setiap provinsi yang harus emasnya yang dilupakan. Jadi kalau memang kita mau Indonesia emas, ya harus juga emas. Nah itu tadi Pak Ferry, kita juga sudah mendesain RPJP, rencana pembangunan pada daerah 100 tahun, tapi kita akan membacakan ini satu persatu. Ini isi global, sudah ada infrastruktur kami dan bagian infrastruktur bahwa di isu pokok kita di 100 tahun itu memang ada infrastruktur bahwa kita belum merata, belum ada pembangunan infrastruktur kita. Bahwa sudah viral bahwa jalan di Riau itu rusak daya rusaknya paling tinggi se Indonesia. Itu sudah jadi makanan kita sehari-hari. Tapi apakah kita coba mendesain Indonesia Emas dari Riau sendiri dalam visi Riau 2045 yang berbunyi bahwa Riau maju berkelanjutan dalam lingkungan budaya yang agamis. Saya pertama itu bahwa kita itu adalah dulu ada 5 pilar. Yang alhamdulillah saya masih kepala seksi di bawah waktu itu. Ada 5 pilar yang dicanangkan beliau. Terus ada kami juga waktu itu sering ngomong masalah master plan beliau 2020. Itulah yang dilanjutkan oleh pengganti beliau di RPJMD masing-masing. Walaupun kita desain seperti itu. Lanjut mungkin ada hal kami langsung saja mengenai. Kalau mungkin masih bisa dibaca. Ini teknokratik. Nah, di RPJP kita 2025 itu sangat berbeda dengan RPJP 2005-2025. Kalau dulu pakai bahasa lain, pencapaian jangka panjang kita sekarang pakai indikator. Jadi kita menetapkan indikator menjadi apa? 100 tahun 2045. Nah, kalau ini tadi Bang Ferry sudah bilang kalau ini tidak dikolaborasikan, APBD kita sendiri saja melaksanakan tidak akan tercapai. Hari ini kalau kita lihat angka APBD sangat sedih, bahwa kita hari ini divisinya masalah daerah gila-gila. APBD kita banyak yang ditambah karena tidak adanya pendanaan. Yang saya juga terus kemudian juga memahami visi dalam gubernur maunya melihat juga angka-angka kemampuan kita ke depan di malam ke depan. Nah ini yang kalau saya dengan angka-angka yang ada ini bisa disesuaikan dengan angka-angka indikator ini, tentunya kita menuntut sesuatu dari pusat apa yang harus kita lakukan. Nah ini udah dari itu menyesuaikan. Jadi berarti menyesuaikan. Bentar Pak, kami langsung saja ke intinya bahwa hari ini kita jalan polisi saja rusaknya 44,82%. Bisa di jalan polisi, jadi mau dicatat hampir setengah masyarakat. Kalau itu jalan provinsi kabupaten kota hari ini rusak beratnya hampir setengah. Terus kita punya bisa. Terus kita juga punya masalah di kawasan umum baru tangani 103 hektar dari 250 hektar di pedesaan. Nah, domain provinsi mungkin nanti kita kembangkan ditanya jawab. Kami mau cerita sedikit tentang saya bahwa di masa tahun 2000 sampai 2018 beliau tidak punya gagal tentang rencana tata ruang provinsi. Itulah yang menyebabkan dulu letaknya seluruh kawasan-kawasan di Riau. Ya kawasan hutan, kawasan macam itu berkecamuk. Alhamdulillah ketika Pak Nasrul FPI pilihan menjadi kepala daerah waktu itu kami dan anak itu dengan gagasan ini berlabrak menggalaukan waktu. Di beberapa kemudahan disitulah kalau kita punya keterangan bahwa kita sudah harusnya mempunyai tata ruang harus berani. Jadi pemimpin itu harus berani. Begitu selesai berhasil kita lanjutkan alhamdulillah di tahun 2018 sejak tahun 2000 di tahun 2018 kita sudah punya peraturan daerah
nomor 10 tahun 2012 tentang Perda RT RW provinsi. Baru kita mau start, ganti lagi nih pemimpin. Ada Bang Variasi. Bang Variasi mohon izin. Itu juga Bang Variasi ke MA. Akhirnya MA mengangkat gugatan bakar ini. Mungkin izin memakai nama saja dengan aktivitas kemudian juga Perda itu lagi. Dan ini waktu itu 3 bulan atau 4 bulan selesai Perda itu. Tapi alhamdulillah dari 2019 sampai hari ini sudah lebih 5 tahun dia tidak punya lagi kewenangan RT RW ini. Yang terjadi adalah bermain lagi dan memakai dengan di pengusaha-pengusaha tadi. Makanya kalau hari ini kita dilapor kementerian ini mengawaki oleh 3 guru tadi kita daerah, karena di situ juga permainannya kan. Nah kita kemarin saya dulu memang pas jadi kepala Polda kebetulan mengatur, kemudian ada juga Pak Andi Rahman, itu yang kita kejar dulu Pak, kepastian hukum itu. Tapi sayangnya kita tidak harusnya dipersegerakan. Yang kedua yang kami inginkan dari pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau apa, hulunya dulu. Regulasi itu bisa kita lakukan. Misalnya DPH kita hari ini 15,5% dari masalah. Nah itu bisa kita lakukan dari 20 ke 25%. Ini kalau sampai lagi mau kita harusnya jadi ke depan. Begitu kita bisa membuat regulasi, apa yang kita mungkin kita bisa. Tapi begitu regulasi kita tidak mendukung itu, jadi bagaimana bahwa terlihat apapun kita hari ini pusat pasti itu gak ada regulasi. Jadi kalau mau kita gambar bersama pusat, ada nanti kita kalau Bapak Sagada di sana bisa tak dirubah regulasi itu sesuai dengan keinginan kita di provinsi Riau. Selama regulasi tidak dirubah, terlihat kayak apapun kita tidak bisa. Yang terakhir kami sampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur kita terutama jalan itu hanya mampu kita dari APBD 1,2 triliun rata-rata 5 tahun. Kita butuh 12 triliun per tahun dari infrastruktur kita bagus. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Nanti mungkin Pak Dahlan bisa dengan sumber-sumber biayanya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa bagaimana pusat care dengan infrastruktur ini. Caranya ya tadi dirubah mulai regulasi, mulai dari undang-undang, PP, Permendagri segala macam. Dulu kita berbahagia Pak Ibu dapat otonomi daerah. Nah sekarang menentukan subkegiatan saya itu kita ditentukan oleh Permendagri Pak. Bagaimana kita berinovasi ketika kita tidak Permendagri sampai menentukan subkegiatan? Jangan kita dulu, tapi hari ini itu subkegiatan apapun yang dalam sistem yang sudah diatur oleh Permendagri. Nah ini harus dilarang tidak melalui tidak boleh lagi kan? Masa Permendagri yang pusat mengatur daerah sampai ke level seperti itu. Yang kedua, kalau kami bermimpi Bapak Ibu sekalian bahwa ini tadi sudah disampaikan Pak Salih hampir sama. Kita bisa menjadi secara fiskal yang sangat daya mampu. Kemudian menyelesaikan secara tuntas kawasan industri dan pelabuhan. Jadi ada di Dumai, ada di Buton, ada di Burwakun, ada di Tenayan, ada di Indragiri, di Palembang. Kalau bisa pusat menyelesaikan itu maka dengan infrastruktur pendukungnya sekaligus bisa saya terakhir. Dan tapi di sini ada. Yang kedua, kalau kita bisa menyelesaikan kawasan industri itu dan bangunan di Pantai Timur itu termasuk infrastruktur hukum. Yang kedua adalah mendukung secara penuh hilirisasi. Pertanyaan bukan perpindahan termasuk infrastruktur penunjang. Jadi hilirisasi kita ngomong-ngomong saja, tapi ketika itu tidak disahkan oleh pusat yang berguna. Yang ketiga, membangun infrastruktur menuju dan dalam kawasan wisata. Ini juga sudah kita didesain oleh Pak Salih dari dulu. Kita kembali ke 4 sungai. Ada 4 sungai kita berdayakan itu berbasis budaya yang memang sangat luar biasa. Ada Sungai Rokan, Sungai Lambat, Sungai Indragiri, Sungai Siak. Sepanjang itu luar biasa Pak. Kebudayaan yang kalau kita mau kita ganti. Yang keempat tadi
ini sudah disebut oleh Pak saya juga mendukung infrastruktur UMKM. Ya kalau manufaktur bukan infrastruktur, tapi manufaktur UMKM kita lumayan besar. Kami dulu pernah berdiskusi dengan sama dulu saya. Nah kita dengan waktu itu dengan Pak Andi terbawa ke Singapura, mereka mau karena kita punya 2187 dari pantai laut potensi laut 60 orang. Ada kerang, ada tilau, ada pitik. Nah itu Singapura siap soal. Cuma kan kalau kita lihat di infrastruktur kita dari kampung kita dari Balikpapan sampai Hijau sudah ada jalan sepanjang Badan Timur. Itu yang kita minta ke bisa membangun jalan sepanjang Badan Timur dan utara yang terserah diri. Seperti kelas muda kan berkembang sendiri di tengah. Kalau kita bisa ini, terus kita juga cita-cita pasarnya dulu bangun kereta. Ya overload tidak ada lagi kereta, tapi kalau memang kau sudah membentang dari utara sampai ke selatan provinsi, ya, kita minta feeder kereta api dari tengah ini ke masing-masing kawasan industri. Yang kelima terakhir membangun infrastruktur jalan di sepanjang Badan Timur. Kalau 5 hal ini sudah dikabulkan oleh pusat, tentunya dengan berbagai regulasi. Kami pernah mau dulu Pak Profesor ke Bawang Mangkunegaran, bisa tadi ini selesai kalau itu lepaskan waktunya bukan pasar legal. Biar kita mau secara sering, kita bisa mandiri fiskal kalau ini 5 kali ini kabulkan oleh pusat. Dan itu banyak sebenarnya. Cuma masalahnya adalah regulasi. Pusat tak bisa banyak memberi diterima karena regulasi. Undang-undang perlindungan keuangan daerah ini harus kalau kita lupa. Kemudian ada aturan-aturan lain keuangan yang juga memang harus kita ubah secara totalitas. Nah setelah itu kita berani tidak perlu terlihat lagi ketika regulasi sudah mendukung. Ini mungkin perlu disampaikan Pak Sajada kalau menyebut kepada istana tidak kasih yang sedikit saja untuk pengembangan industri itu akan menjadi refresh dan dia akan bisa mandiri secara fiskal. Setelah itu selesai silakan bangun kawasan timur Indonesia silakan, tapi ekonomi dulu ya dulu. Saya kira mungkin dulu Bapak Ibu saya kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekira Pak Ramadhani sudah menyampaikan isi hatinya sebenarnya. Ini seperti. Tapi saya kira cukup jelas tadi beban bagi kita semua di Riau. Beliau membutuhkan 12 triliun, sementara kita baru merupakan 1 triliun. Ini tak bisa menjawab semua masalah tadi yang tadi disampaikan oleh beliau. Oleh sebab itu kekuatan, kesatuan, semua kita usul beliau harus mendorong ini semua sehingga bagian kita lebih banyak dapat. Ini barangkali kita ditentukan Pak Sadar dari Pak Yuwono bawa ke TV One, TV yang semua orang bisa tahu bahwa dia sebenarnya sekarang sudah miskin. Dikeruk-keruk, akhirnya kita dapat berbunuh. Maka itu tugas Pak Dandan. Saya kira kan masih ada yang tambahan, kita buka segmen tanya jawab. Saya beri 2 dan saya mengharapkan dari Laskar atau dari Pak dari Pak Mundur. Silakan. Langsung saja. Terima kasih, nama saya Piato Pramuka. Saya mau hanya luruskan aja. Yang pertama, saya setuju masalah regulasi dari kampanye. Tapi kalau pesannya tadi kita semata-mata karena kurang uang, karena tidak ada kemandirian fiskal, sedikit tak benar. Sebelum otonomi daerah, APBD total provinsi itu hanya 850 miliar. Tidak jelek-jelek banget, cuma kurang banyak kondisi infrastruktur saat itu. Kenapa? Intensitas pemanfaatan infrastruktur juga memang waktu itu tidak seintensif seperti sekarang, tidak ya karena PP, kemudian jadi BPTP masuk dengan segala kebutuhan akan infrastruktur jalan terutama. Kemudian sesudah otonomi, Bapak semua kita tahu bagaimana lonjakan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh provinsi Riau. Sesudah naik apa yang terjadi? Kita butuh Pak Saleh sudah ada di sini. Beliau yang sangat aktif waktu itu menggerakkan semua masyarakat. Lalu kita dapat, setelah kita dapat, percepatan perbaikan kualitas jalan kita
Bagus, Pak mantan ketua Bapeda, Pak fungsional utama, udah utama sekarang ya Mas Kumut. Emang sudah membaik. Bapak tadi sudah kasih info, hampir 50%. Dan kondisi terakhir, kondisi jalan kita rusak kabupaten dan provinsi. Ada duit rusak juga. Jadi tidak semata-mata faktor itu. Jadi jangan provokasi kami untuk melawan Jakarta sana terus. Ada nanti menikmati di birokrasi itu menggunakan provinsi saja. Kita ini di luar, tapi kan pikir kita tidak tahu apa yang tuan-tuan lakukan di birokrasi itu, bagaimana mengelola uang itu supaya tuan-tuan lebih menikmatinya sebanyak-banyaknya. Nah ini saya mau lurus ini, saya tidak membantah fakta-fakta itu. Ya, kemudian berkaitan dengan infrastruktur, kita sudah dapat. Tadi katanya kan sudah kena regulasi begini. Benar kita dapat tol. Saya tidak tahu di gagasan siapa. Coba perhatikan trase. Dalam teori, kalau infrastruktur kita besar, harapan kita daerah-daerah sekitar akan berkembang. Yang terjadi di dibangun tol, kota mati. Minus tadi sudah menurun aktivitas ekonominya, pertumbuhan ekonominya drop. Karena tidak lagi di daerah perlintasan karena tol dibangun dari Muara Panjang langsung ke Dumai sana. Tuni sudah menurun. Yang saya maksudkan tol yang salah, tuan-tuan perencana memilih trasenya itu barangkali harus belajar ulang untuk apa itu infrastruktur. Yang tadinya untuk pengembangan wilayah sekarang sudah tidak. Kebun-kebun dibongkar habis, dilalui, tapi tidak ada akses dari masyarakat di sekitar itu untuk memanfaatkannya. Jadi jangan hanya bilang infrastruktur hebat ini, lalu otomatis sedang buktinya di Riau dan Balikan. Itu beda dengan infrastruktur jalan tol di Jawa dan di kita. Kayaknya kita ini bodoh-bodohnya atau kemana nggak tahu saya. Tuan-tuan yang ambil infrastruktur yang tahu. Tapi dari sisi pembangunan wilayah kita boleh duduk sebanding walaupun tuan ahli-ahli perencana. Barangkali ini mau saya tegaskan supaya kami jangan andal-andal bos, ya paham juga kan kami jangan boleh pakai teknologi jadi provokator pulang aja kita ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Biado, luar biasa. Masih mendukung tahun yang lalu, tapi masukan paling bos. Duit tak jelas banyak habis juga kan. Jadi betul juga Pak Biado, maka perhitungannya harus tinggi. Ini ada di infrastruktur, mohon kiranya dipertimbangkan masukan itu. Ada lagi? Nah, ini saya berdiri yang mudah seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hari, Pengurus Perangkat Anak Ayu Meninggal ya, yang masih bukan Gabriel Pertemuan kita Aceh. Baik, di sini saya tidak bercerita panjang, cuma saya mau bicarakan kita bahas gimana Riau dapat apa. Jangankan Riau dapat apa, itu masyarakat luas. Kalau Riau masih Surayu dan kursi lain, tak dapat apa-apa. Nah, kalau Riau itu besar, luas, organisasi tak ada memperhatikan. Siapa yang Surayu dan kursi lain tak ada apa-apa kerja. Kalau Riau banyak itu besar, pemerintah saat ini tidak pernah memperhatikan kami yang Surayu, walaupun saja hidup di Terbaru. Sekian, terima kasih. Kasih satu kedua Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Guru dari Mansika. Saya mungkin bantu jelasin dari Pak Fatih. Pertama ini Bapak Ibu, kami dari sekolah ini tentu sepakat ya. Kita dari Riau, tokoh masyarakat dan seterusnya berkoalisi, berkolaborasi untuk hak kita dalam pemerintahan. Yang kedua, namun untuk menuntut itu kita harus jelas materinya, jelas tuntutan apa dan itu siapa tuntutan itu. Dari tadi salah satu yang dibahas itu tentang ETW. Dari yang hadir di ruangan ini, saya tanya, siapa yang tahu dari ETW itu apa? Jangan seolah-olah dengan ada gugatan dan seterusnya ETW itu kemudian sesuatu yang mulia kemudian dibatalkan.
itu yang perlu kita bahas, kita juga. Pertama kami sampaikan begini, kami 3 hari termasuk yang ikut menggugat perda RTW. Pertama, perda RTW itu yang dievaluasi, yang dibatalkan itu materi. Artinya perda itu tidak batal, tapi ada materi-materi yang perlu dibatalkan. Kenapa menjadi lama? Karena dari Prof. Bio itu mengusulkan mengintegrasikan RTW dengan LSS yang sampai saat ini usulnya nggak selesai. Dan sayangnya juga partisipasi nggak tahu. Tidak tahu yang di sini guna nggak usulan RTW yang baru ini. Itu yang ditanyakan. Dan kemudian yang Bapak Yesus terkait materi RTW yang kemudian dibatalkan. Ya. Pertama itu tentang online Bapak Yesus. Atau dulunya oleh Bizan. Apa itu? Itu saling-saling dalam melaksanakan atau kegiatan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan itu diusulkan untuk kegiatan non-kehutanan. Saya bisa langsung ke sasaran katanya. Ya, tapi ini kasih Pak dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Kaidir tentang saling-saling legal harusnya dikembalikan ke masyarakat oleh Pak Inan itu. Ternyata yang dilakukan itu salah satunya PT Perganda. Nah, yang kemudian itu yang kita tolak. Oke, pertanyaannya? Ya, artinya saya pikir kita sebagai masyarakat Riau, kami dari setelah hari juga mendukung untuk kolaborasi. Tapi yang paling penting materinya yang kita minta ke pemerintah pusat itu betul yang ke masyarakat. Dan satu lagi Bapak, yang paling penting di Riau ini adalah kita harus juga dorong penegakan hukum. Karena selama ini kenapa pejabat-pejabat kita banyak tersandung kasus itu? Karena penegakan hukum itu membiarkan pihak-pihak yang ingin menyuap, yang mempunyai uang itu untuk memberi suap kepada pejabat, kemudian yang ditangkapnya. Yang terbaru misalnya Bupati Kuarsi, itu karena perusahaan Pak. Perpanjangan HGU dia bersuap supaya diberikan. Ya, artinya pertanyaan saya adalah atau permintaan saya Pak Rahman Rahim dan semua tokoh di sini harus bisa menggalang dukungan itu betul-betul dari pemerintahan masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih dari Pak Ali, sangat menarik. Pada kali terakhir saya berikan kepada silakan terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak berpanjang kalimat, hanya memberikan sebuah harapan saja. Ya, ketika kita berbicara tentang infrastruktur dan lain-lain, tidak akan lepas dari bagaimana sumber daya manusia. Hari ini mungkin adalah Raja Juliatoni, tapi ini sebenarnya kita sudah lakukan komitmen ini yang harus kita pertegas. Dulu ketika saya selesai dari IIB, saya minta tinggal di Jakarta. Kenapa demikian? Kenapa? Kita berpikir ketika hari ini kita ingin membangun Riau ini, tentu harus ada punya orang-orang yang memberikan pandangan, pemikiran untuk bagaimana Riau itu bisa maju. Nah, hari ini kalaulah kita tidak punya komitmen untuk bagaimana anak-anak pintar kita ini bisa bersaing di tingkat yang lebih baik dengan beasiswa yang memungkinkan, itu tidak. Saya rasa cerita saja. Apa yang sudah Pak Edi tadi, bagaikan kata dalam burung aja kan. Saya pernah melakukan ini 11 anak Riau yang tamat dari ITB, UGM, ITS, kebetulan sama dengan anak saya. Kita ingin bagaimana provinsi ini punya peran untuk anak-anak ini bisa berada di level tertentu. Nah, ini tentu harapannya tentu dengan peran daripada pemerintah untuk membuat anak-anak ini bisa berada di sisi bagaimana dia bisa memandang Riau nanti. Nah, ini dilakukan oleh provinsi-provinsi lain. Contoh, Sulawesi Selatan. Yang tamat dengan saya pada saat itu ada 5 orang yang ditinggalkan di Jakarta. Walaupun hanya beberapa, tapi hari ini mereka berada tamu di beberapa kementerian. Dan yang paling dekat adalah Sumatera Barat.
Nah hari ini kalau kita bicara infrastruktur, coba kita lihat infrastruktur Sumatera Barat, terutama jalan. Artinya kalau ada orang tertentu yang berada di situ, dia akan lebih cepat memandang berapa uang yang bisa ditarik dari Jakarta itu. Saya rasa itu saja. Jadi yang bagaimana kita bisa membangun Riau yang lebih baik dan bagaimana kita mengembalikan apa yang disampaikan oleh Pak Saleh dan Pak Nasrul tadi, itu bagaimana Riau yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang sejalan begini? Jangan jago diskusi saja. Jangan jago di main di lapangan kita main di lapangan. Sekian, terima kasih. Kalau memang ada usulan yang belum terselesaikan, tolong bikin tulisan, kita terima. Sebelum barang menjadi buku, teman-teman yang punya kompetensi di sini, saya kira bisa menyampaikan tulisan-tulisan bernas, kita akan terima jadi masukan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf karena waktu. Berikutnya nanti akan masuk ini Pak Sudara, Pak Jumule, kita tunggu. Sebentar lagi Pak Gubernur akan masuk. Terima kasih atas kesalahan. Kita dulu ya. Izin Pak, pakai itu sedikit aja Pak Pianto. Masalah jalan tol adalah kewenangan dan pengelola jalan tol di pusat. Kita sudah bernegosiasi tentang exit tol sehingga tetap tidak merugikan. Ternyata tidak bisa. Saya buat dana variasi dalam. Yang kedua, calon ada waktu masing kepala mengumpulkan seluruh kabupaten kota. Ambillah manfaat tol. Saya minta kemarin bangun jalan kabupaten yang akses feedernya ke tol. Apakah ini dilaksanakan oleh pengelola kota? Saya tidak tahu. Dulu 6 tahun yang lalu saya sudah antisipasi. Tolong cepat bangun jalan yang feedernya ke jalan tol dan dekat exit tol sehingga distribusi kemanfaatan jalan tol bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Kemudian untuk apakah jalan dana besar tapi salah alokasi atau dikorupsi, saya tidak bisa jawab karena saya belum tahu di perencanaan juga di pelaksanaan Yang kedua, Adik Dasar Samsul Bahri dari Cikalari. Dulu waktu saya Polda lumayan Made bukan menyerang sih, menjawab saya cepat selesai. Nah sekarang untuk Cikalari lempeng. Karena tahun kita belum selesai nih, jadi kejut. Masalahnya sekarang ada satu OPD, ada aturan pusat juga. Dulu seluruh umur, tata ruang material ini kan segasi itu. Seluruh umur, tata ruang itu di Bapeda. Tapi ada aturan dari pusat itu di PUPR. Mereka OPD teknis tidak bisa berkoordinasi. Nah, bisa tak diperjuangkan penting bahwa yang mengurus tata ruang itu bukanlah OPD teknis, tapi OPD yang bisa mengkoordinasi semua orang itu adalah Bapeda. Ini kawan Cikalari kalau bisa diregulasi lagi. Terhambatnya KPD orang teknis, tidak bisa dia mengumpulkan Kemenko perekonomian, kan tidak bisa. Ke Manggala dia tegak lurus ke Patimuran 20 di PUPR. Nah ini tolong bantuan kawan-kawan. Yang ketiga tadi Bang ini kami ingin PSN ini zaman Pak Edi Natar yang kita sudah diinjak pembangunan jalan dari jembatan bagus dari Paning ke Pekalis. Saya tulis di mana-mana, di Jakarta saya tulis, kalau ini tidak disegerakan mengurus PSN, maka cita-cita Bang Dinata hanya tinggal kaya lagi. Ternyata apa yang terjadi Pak Ide? Maaf, hari ini kita tidak punya PSN yang paling tua dari Betalis. Tidak diurus. Tiba-tiba saya dapat video di Lembar, Andre Rosiade membangun sistem jauh laut flyover dan jadi. Karena itu masuk PSN, nah itu salah siapa? Bukan salah pusat. Salah kita yang lambat mengurus PSN. Pak Edi Natar dari akhir 2023 saya begitu beliau ekspos dengan dokter besar, saya tulis di Jakarta harus digeser. Pengurusan PSN itu dari awal. Nah itu dirinya saya tidak menyebut siapa dirinya di provinsi, nanti saya kenal. Harusnya ibu ya, hari ini berita duka. Harusnya kemarin bulan Oktober adalah pemancangan yang pertama jembatan Sungai Paning Bekalis. Tapi karena tidak PSN, investor tidak bisa bergerak karena salah satu investor itu adalah ada PSN. Sebenarnya gampang urus PSN, tapi kalau kami bilang agak ngomong keras, nanti dikira kami menjadi polda lagi, nanti disuruh polda namanya polda lagi Pak, enak gitu. Jadi ini sebenarnya tidak semua salah pusat. Tapi kita
kita tidak harus kecewa mengurus kita sendiri, karena Allah tidak memaksakan masjid itu ketika kamu tidak berdoa sendiri. Jadi gubernur mendatang, kalau bisa yang pilih kabinetnya yang bicara. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Tadi banyak masukan, mudah-mudahan dengan kita hari ini kita kompak berkolaborasi sebelum kita memikirkan kondisi Riau, mana yang kurang nanti kita perbaiki. Saya kira masukan-masukan dari kita semua perlu untuk menyempurnakan ini ke Jakarta. Lumayan ini Pak Edi, lumayan. Tapi ini bukan laporan kampanye dari ini, kita memang semata-mata memikirkan kondisi Riau ke depan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Saya mohon maaf seandainya ada kekurangan. Selamat kepada Pak Rahmat, kita berhapus dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada untuk berada di tempat dulu, ada langkah tenaga yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia kepada Pak Rahmat Rahim.